Halo, selamat siang untuk teman-teman semua. Ya, selamat datang di channel YouTube saya, Boma Adit Andika. Oke, untuk kali ini saya ingin berbagi tips dengan teman-teman semua yang ingin belajar piano atau keyboard. Di sini saya punya 5 tips untuk belajar piano atau keyboard dengan mudah yang teman-teman harus ketahui. Apa aja sih tips-tipsnya? Yuk kita simak. Untuk tips yang pertama, teman-teman harus mempunyai motivasi dan kemauan yang kuat. Kenapa demikian? Sekarang gini deh, kalau kita punya bakat ya di bidang musik ya, tapi kita sendiri tidak ada kemauan, tidak ada motivasi untuk belajar menguasai piano atau keyboard, itu akan sama aja bohong gitu ya. Jadi teman-teman tahu sendiri, kalau kita punya bakat, kita punya misal kita dikelilingi dengan keluarga yang suka musik gitu kan, nah tapi dianya sendiri aja tidak ada kemauan, itu akan sama aja hasilnya zong ya teman-teman gitu. Nah sekarang kita balik lagi, kebalikannya, kalau teman-teman tidak punya bakat sama sekali tentang musik ya, teman-teman di sekeliling keluarganya tidak ada yang suka bermusik gitu kan. Nah terus tapi teman-teman nih punya kemauan gitu, punya motivasi, saya harus bisa main piano nih, atau saya harus bisa main keyboard. Nah sekarang teman-teman coba bandingin, kira-kira orang mana yang akan bisa belajar atau bisa menguasai piano atau keyboard ya, untuk perbandingan kedua orang tersebut. Yang pasti jawabannya adalah yang mempunyai motivasi dan kemauan yang kuat untuk belajar. Nah, itu tips yang pertama ya. Sekarang kita ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua, teman-teman harus mencari informasi dan juga sumber-sumber untuk belajar piano atau keyboard. Karena untuk belajar sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan, apa langkah-langkahnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, makanya kita harus cari informasi dan juga sumber-sumber untuk menunjang pembelajaran kita. Dari mana aja sih sumber informasinya? Oke, teman-teman, sekarang kita berada di era teknologi yang canggih. Ya, yang pastinya kita punya internet. Nah, di situ teman-teman bisa mencari berbagai informasi untuk menunjang pembelajaran kita. Ya, di situ teman-teman bisa googling, atau teman-teman juga bisa lihat di sosial media, mungkin kayak Facebook atau Instagram atau lain-lainnya. Atau juga teman-teman bisa buka YouTube, ya, klik aja pencarian mengenai belajar piano, keyboard atau lain-lainnya. Nah di situ nanti banyak keluar. Ya, di situ teman-teman bisa belajar. Ya, apa aja yang harus teman-teman lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, gitu teman-teman. Ya, beda halnya dengan saya zaman dulu. Ya, saya belajar piano, keyboard itu, ya saya harus cari informasi dari mana, dari buku, gitu, karena dulu belum ada internet, gitu. Ya, maksudnya belum ada internet yang seperti saat ini, gitu. Dulu hanya terbatas dengan buku, gitu. Jadi saya dulu cari-carinya dari berbagai macam buku, gitu ya. Dan juga nah dari situ kita bisa aplikasikan gitu cara belajarnya, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya informasi atau sumber-sumbernya, nah dari situ teman-teman bisa memulai untuk belajar. Oke, sekarang kita masuk tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga, kita harus luangkan waktu untuk belajar. Mengapa?
Oke, sekarang kalau misalnya kita punya kemauan atau kita punya motivasi untuk mencapai sesuatu, tapi kitanya sendiri aja nggak punya waktu untuk menjalaninya, ya mau gimana? Gitu ya. Jadi teman-teman harus luangkan waktu untuk belajar, ya. Investasikan waktunya untuk belajar. Oke, nah di sini kita nggak usah lama-lama teman-teman ya. Sehari minimal 30-60 menit aja kita belajar. Dan itu harus kita lakukan terus-menerus gitu. Nah nantinya kita akan mempunyai ilmu yang semakin berkembang dan berkembang. Ya, disitulah kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Oke? Selanjutnya, kita masuk tips yang keempat. Untuk tips yang keempat, nah, di sini kita diperlukan untuk fokus dan konsisten, teman-teman. Kita fokus apa-apa saja langkah-langkah untuk pembelajaran kita gitu. Karena kalau pikiran kita nggak fokus, ya nanti akan kemana-mana gitu pikiran kita, dan jadinya kita nggak masuk atau nggak menyerap apa yang kita pelajari gitu. Dan juga konsisten, teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak melakukannya dengan konsisten, ya nanti teman-teman akan lupa lagi gitu. Nah kalau kita konsisten terus kita belajar, ya insya Allah nanti akan cepet nih apa yang teman-teman inginkan, tujuan teman-teman tuh apa, itu akan cepat dicapainya gitu. Ya, sekarang gini, jangankan pemula ya teman-teman, orang yang jago pun gitu ya, itu harus tetap belajar konsisten gitu. Ya karena apa? Karena semakin banyak ilmu yang dia dapat, semakin dia rajin belajarnya, ya akan semakin tinggi gitu. Ya, atau enggak dengan ibarat pisau deh. Pisau kalau kita asah terus ya kan, itu nanti akan semakin tajam. Dan sebaliknya, kalau pisau tadinya tajam dan kita gunakan tapi kita nggak asah-asah, ya kita nggak asah, akhirnya nanti akan jadi muntul. Ya ibarat katanya seperti itu. Ya, sampai di sini paham kan teman-teman ya? Nah, selanjutnya ini adalah tips yang terakhir dari saya, ya, tips yang kelima. Apa itu tips yang kelima? Oke. Untuk tips yang kelima, di sini kita harus mempunyai mentor, ya, atau kita harus bergabung dengan komunitas. Oke, maksudnya apa sih? Nah, sekarang begini, kita perlu mentor atau kita perlu bergabung dengan suatu komunitas. Kenapa? Nah, karena kita butuh sosok atau butuh orang yang menuntun kita selama proses pembelajaran kita berlangsung. Gitu. Nah, nanti di mana ada pertanyaan kita yang kurang paham gitu atau kita kurang mengerti, kita bisa tanyakan langsung. Nah, nanti orang tersebut yang akan menuntun kita. Gitu, teman-teman. Sekarang kita berada di era teknologi internet, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa bergabung dengan komunitas. Ya, itu bisa lewat grup Facebook atau grup di WhatsApp atau apapun itu, teman-teman. Gitu. Nah, di mana nanti teman-teman kalau teman-teman ada yang kurang paham ya atau kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung. Gitu. Ataupun kalau kita punya mentor, ya kita bisa tanyakan langsung ke mentor kita. Ya. Dan gini, untuk mentor kita tuh siapa sih? Gitu. Nah, banyak teman-teman. Untuk mentor kita itu bisa, ya mungkin kita punya guru, ya, ataupun kita punya teman, ya, yang memang profesinya di dunia itu, ya, itu bisa menjadi bahan pada perbincangan ya atau pertanyaan teman-teman nih mengenai musik seperti apa, langkah-langkahnya kayak gimana, dan teman-teman udah cari informasi di ya tadi yang berbagai sumber itu, terus teman-teman yang kurang mengerti atau kurang paham, teman-teman bisa langsung tanyakan gitu ya. Nah, dari situ nanti
teman-teman akan semakin mulus proses pembelajarannya, gitu ya. Nah, dari situ teman-teman nanti akan cepat mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Oke, sekian tips dari saya untuk belajar piano atau keyboard dengan mudah dan cepat. Jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu, teman-teman bisa langsung komentar di bawah ini. Oke, ditunggu ya komentar-komentar dari teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang terpenting, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dengan teman-teman like, subscribe, dan share, itu membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa.